Dari penjelasan Pak Alex, ada beberapa tantangan dari pengembangan teknologi cloud computing ini sendiri. Kalau di Indonesia kita lihat yang pertama adalah soal regulasi, kemudian soal penyediaan infrastruktur karena ini berkaitan dengan transformasi digital yang belum 100% merata begitu Indonesia dengan tantangannya tersendiri begitu ya dengan negara kepulauan dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari pemilik bisnis cloud computing ini sendiri adalah terkait dengan keamanan. Sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi saat ini terkait dengan tantangan-tantangan tersebut? Apakah memang kondisinya sudah cukup ramah bagi teknologi cloud computing ini untuk berkembang secara maksimal di tanah air? Ya, saya rasa kalau kita katakanlah ke perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan transformasi digital gitu, saya rasa solusi cloud computing itu sudah menjadi ya top mind-nya mereka gitu ya. Karena apa? Dengan yang tadi yang saya sampaikan akan lebih efisien dengan cloud mereka juga tidak terlalu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas tambahan yang mungkin tidak atau bukan menjadi core bisnis mereka gitu ya. Karena pada akhirnya kan merawat infrastruktur digital itu mempunyai tantangan yang besar. Kalau perawatan infrastruktur itu kita kepercayakan kepada pihak ketiga yang sudah memang menjadi core bisnis mereka, di mana mereka sudah punya banyak pengalaman untuk katakanlah menghadang serangan-serangan cyber, sudah banyak pengalaman dalam bagaimana mengelola infrastruktur yang scalable dan seterusnya, maka kita tinggal mempercayakan hal tersebut kepada mereka sehingga kita bisa fokus pada bisnis kita, bagaimana bisnis kita bisa semakin berkembang, bagaimana bisnis kita bisa semakin baik gitu ya. Jadi, instead of kita harus diribetkan dengan banyak hal untuk memastikan infrastruktur kita jalan gitu kan. Karena kalau kita ngomong ke infrastruktur digital, pada akhirnya infrastruktur digital itu harus kita pastikan menjadi layanan yang nyala setiap saat. Jangan sampai kita sudah go to digital tapi infrastrukturnya tidak baik sehingga layanan sering down yang pada akhirnya akan mengganggu proses bisnis kita gitu ya. Baik, lalu kalau Anda lihat sampai saat ini Pak Alex, bagaimana sih sebenarnya upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur dan juga mengawasi industri cloud computing sendiri begitu? Kalau tadi kan Anda sudah menyebutkan salah satunya aturan yang diterapkan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ini adalah penyelenggara sistem elektronik. Apakah memang regulasi yang sampai saat ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia memang sudah regulasi terbaik untuk berkembangnya teknologi cloud computing, Pak Alex? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong cloud itu kan sebenarnya banyak sekali ya aspeknya gitu ya. Karena kalau kita ngomong tadi kita baru ngomong ke infrastruktur public cloud yang disediakan oleh misalnya Google, Microsoft atau banyak pemain lokal-lokal yang lain gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong ke konteks software as a service itu adalah software yang bisa kita tinggal pakai, yang kita tinggal berlangganan dan seterusnya. Banyak sekali pemain-pemain software as a service ini yang katakanlah berasal dari global yang pada akhirnya mereka belum punya presence di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi tantangan ya. Katakanlah misalnya kalau mereka bisa melayani masyarakat Indonesia dari luar wilayah Indonesia, nah gimana nanti mitigasi resiko-resiko yang ada gitu ya. Dan sebenarnya akan sangat baik kalau misalnya ya orang bisa berjualan di Indonesia, bisa melayani masyarakat Indonesia, tapi mereka juga harus ada di Indonesia sehingga apabila ada hal-hal yang katakanlah terjadi, apabila ada resiko-resiko yang ada, itu akan lebih mudah diselesaikan di Indonesia daripada harus misalnya di negara mereka dan seterusnya gitu. Itu menjadi sebuah tantangan ya, karena kalau kita ngomong ya saat ini kalau dari sisi layanan cloud, penyedia layanan cloud itu kan kita baru ngomong mungkin dari sisi infrastruktur ataupun platform yang tadi disediakan oleh Google, AWS dan seterusnya. Yang dari sisi aplikasi itu kan banyak sekali, misalnya kayak Salesforce, kemudian katakanlah banyak sekali pemain kecil-kecil juga yang ada yang menyediakan layanan software as a service itu. Itu makanya sebaiknya juga perlu dibuat regulasi yang baik sehingga masyarakat yang menggunakan layanan cloud tadi itu juga tidak dirugikan apabila terjadi resiko-resiko yang mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Baik, berarti kita sudah bicara dua tantangan ya Pak berkaitan dengan keamanan dan juga regulasi. Kemudian tantangan yang di Indonesia yang sedang terjadi adalah yang ketiga perkembangan infrastruktur telekomunikasi dan data center di Indonesia yang kita semua tahu sebenarnya belum maksimal begitu. Apakah memang kondisi atau tantangan ini di bagian ini di Indonesia mempengaruhi potensi bisnis cloud computing?
untuk perkembangannya begitu Pak Alex? Iya, tentu saja ya, karena kalau kita lihat saja tadi bahwa dengan belum meratanya infrastruktur digital di seluruh Indonesia saja, kita itu sudah menjadi pasar terbesar di Asia Pasifik gitu ya. Nah, apabila nantinya daerah-daerah, katakanlah daerah-daerah yang masih mungkin, mohon maaf, di rekan-rekan di bagian Indonesia Timur misalnya, itu sudah punya infrastruktur digital yang masif sehingga kecepatan internetnya bisa bagus, kemudian daerah-daerah 3T juga udah terjangkau oleh akses internet dan seterusnya, maka itu akan membuat adopsi teknologi kita semakin baik, yang pada akhirnya akan membuat adopsi penggunaan juga layanan cloud tadi juga akan bisa semakin besar gitu ya, karena layanan cloud itu kan ya ada infrastruktur, ada platform, ada software yang saya rasa semua masyarakat Indonesia itu yang sudah terbiasa membuka akses internet dan seterusnya itu secara tidak sadar juga sudah menggunakan layanan cloud gitu ya. Oke, baik Pak Alex. Mungkin kalau dilihat dari kacamata awam begitu ya saat mendengar yang namanya teknologi cloud computing, ini adalah sebuah fasilitas teknologi untuk menyimpan data begitu. Betapa pentingnya memang kalau kita bicara soal kegiatan dalam industri, seluruh industri ini membutuhkan teknologi tersebut. Tapi sebenarnya kalau dalam penerapannya begitu, apakah memang ada tren khusus yang berkaitan dengan cloud computing yang lebih maju begitu dari yang berkembang atau yang digunakan oleh publik Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya mohon maaf Pak ya, cloud itu tidak hanya penyimpanan data gitu ya, banyak sekali aspek layanan cloud gitu. Jadi kalau pada prinsipnya layanan cloud itu adalah cloud computing adalah sebuah layanan yang memungkinkan kita untuk mengakses sumber daya komputasi dari mana saja, kapan saja, dan kita bisa menggunakan layanan itu dengan cepat dan mudah gitu ya. Nah, sebenarnya katakanlah misalnya kita ngomong artificial intelligence, AI katakanlah gitu ya. Nah, saat ini kan tren global itu ngarahnya kan ke otomasi, AI, Internet of Things, dan seterusnya gitu ya. Di mana hal-hal tersebut, teknologi-teknologi tersebut itu ada di atas layanan cloud. Jadi buat katakanlah rekan-rekan yang ingin melakukan inovasi menggunakan layanan cloud, mereka dengan mudah bisa mengakses teknologi terbaru yang disediakan oleh para penyedia layanan, termasuk salah satunya AI, misalnya computer vision, speech recognition, dan seterusnya itu ada di atas layanan cloud computing gitu ya. Jadi kalau mau berinovasi dengan teknologi terkini, ya silahkan coba layanan cloud dan itu kita bisa berinovasi dengan layanan-layanan yang tadi saya sebutkan gitu ya.